Ya, pemirsa, pembatalan izin penggunaan Stadion Patriot Bekasi untuk digunakan kader PKS bersama calon Presiden Anies Baswedan pada Sabtu lalu sempat memicu polemik. Lalu benarkah pembatalan izin oleh PLT Wali Kota Bekasi ini merupakan upaya penjegalan salah satu kandidat capres? Batal mendapat izin untuk menggelar kegiatan di Stadion Patriot Bekasi. Senam bareng PKS bersama calon Presiden Anies Baswedan tetap digelar. Akibat izin yang sebelumnya sudah didapat oleh penyelenggara dibatalkan, kegiatan bersama kandidat capres ini akhirnya dipindahkan ke posko pemenangan Anies PKS yang berada di Kalimalang, Kota Bekasi. Meski acara tetap berlanjut, Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara menyayangkan pembatalan secara mendadak dan sikap Pemkot Bekasi yang tidak memberikan solusi. Padahal sebelumnya acara senam itu sudah mendapat izin. Yang menjadi kebanggaan warga Kota Bekasi, tapi nampaknya semalam dibatalkan. Ya. Tapi insya Allah batalnya ini agak mendadak memang. Saya menduga gara-gara Pak Anies ikut serta senam jadi dibatalin. Tak mundur ya. PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono akhirnya meminta maaf atas pembatalan izin tersebut. Pemerintah daerah Kota Bekasi minta maaf ya karena kemudian adanya pembatalan kegiatan pertandingan kegiatan senam yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dia mengaku pihaknya tidak mengantisipasi adanya pertandingan Liga 1 antara Bayangkara versus PSM Makassar. Adanya aturan PSSI yang mewajibkan sterilisasi stadion sebelum pertandingan membuat izin untuk PKS terpaksa dibatalkan. Jadi saya kira inilah untuk kita luruskan ya, bahwa sepanjang ketentuan yang ada, sepanjang kewenangan itu ada di pemerintah Kota Bekasi, ya kita berikan. Ya, tetapi ini kan kewenangan ini pada saat stadion sudah kemudian disewakan ya, dan itu dipergunakan, direncanakan untuk sepak bola, itulah kemudian ternyata kita harus juga menghormati ada aturan yang kemudian lebih tinggi dari kemudian apa yang menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Akibat pembatalan izin penggunaan stadion ini, sebelumnya pihak PKS telah menyatakan siap menggugat secara hukum. Di pembatalan sepihak dari Pemkot Bekasi dituding mencederai demokrasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Partai Bulan Bintang PBB akhirnya mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan partai non-parlemen ini diungkapkan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra dalam milad PBB kemarin. Partai-partai politik mulai menunjukkan sikap untuk mendukung kandidat calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Terakhir, Partai Bulan Bintang PBB mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra dalam acara puncak milad ke-25 PBB di AIS BSD Tangerang Selatan, Banten. Prabowo dinilai sebagai sosok yang paling pantas untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan. Ya. Setelah Pak Prabowo maju 2014, mungkin juga 2014, 2019, beliau belum memenangkan pemilihan. Tapi sekali ini, insya Allah dengan dukungan PBB, Pak Prabowo Subianto akan memenangkan pertarungan pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Sementara itu, Prabowo yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi dukungan yang diberikan PBB. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan-harapan
dari Partai Bulan Bintang, dari partai-partai lain, dari partai PKB yang sudah lebih hampir 1 tahun mendukung saya, dan dari semua unsur yang saya harapkan akan bersama kita semua, saudara-saudara sekalian. Sebelumnya, Prabowo telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain dua partai tersebut, partai non-parlemen lainnya yaitu Partai Gelora juga sudah memberi sinyal akan mendukung Prabowo. Dari Tangerang Selatan, Banten, tim TV One mengabarkan. Selain PBB yang mendukung Prabowo Subianto, sejumlah partai politik sebelumnya telah menyatakan dukungannya. Lalu seperti apa peta dukungan partai politik terhadap kandidat calon presiden? Berikut informasinya untuk Anda. Golkar se-Indonesia menggelar konsolidasi dan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di Nusa Dua Bali pada Minggu malam. Setelah pertemuan yang berlangsung tertutup, ke-38 Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia ini mendeklarasikan komitmennya tetap mendukung Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai dan menolak Munaslup. Pertemuan ini sebagai respon munculnya desakan musyawarah nasional luar biasa Munaslup oleh eksponen Partai Golkar untuk melengsarkan Erlangga dari Ketua Umum Partai Golkar. PLT Ketua DPD Provinsi Papua Ahmad Kurnia mengaku DPD Golkar se-Indonesia juga menyerahkan seluruh agenda pencapresan hingga koalisi kepada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda selama 5 tahun sampai akhir periode ini nanti tahun 2024. Nah, oleh karena itu kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu Munaslup itu memang diusulkan oleh 2/3. Kami nyatakan 100% kami di sini menolak Munaslup. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik Partai Golkar 2024 bersama Pak Erlangga Hartarto. Politisi senior Partai Golkar Yusuf Kala turut merespon bergulirnya wacana Munaslup Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden ini menilai sekarang bukan saat yang tepat untuk Munaslup, di mana seharusnya seluruh kader partai bersatu untuk menghadapi pemilu 2024. Kalau saya, siapapun yang berbicara orang Golkar, ya bersatulah. Jangan dalam situasi-situasi yang krisis ini, artinya waktu yang lebih singkat. Bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya harus bersatu dulu. Tujuannya apa? Dengan syarat-syarat diberikan, berikanlah. Karena Erlangga sudah diberikan mandat hanya dalam bentuk tahun lalu atau karya yang baru. Masa mau diberikan lagi? Jangan terlibat, jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit. Jadi siapapun yang harus memahami itu bahwa ini soal organisasi yang harus bersatu. Nah, kalau dengan alasan nanti Pak Jokowi
Erlangga nanti tidak terpilih. Siapa sih yang bisa memastikan siapa Ya, pemirsa, momen lucu antara bakal calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, dengan Bonge yang sempat viral dengan Citayam Fashion Week. Momen ini terjadi pada saat pelaksanaan acara 1000 milenial menatap laut Disconcert yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Pertemuan kandidat calon presiden Ganjar Pranowo dengan 1000 milenial di Jakarta menghadirkan momen lucu saat Ganjar berdialog dengan Bonge. Saat berdialog di panggung, Ganjar Pranowo sempat menggoda Bonge dengan pertanyaan-pertanyaan usil. Lantas, tingkah laku Bonge yang sempat populer akibat Citayam Fashion Week ini juga turut memicu tawa. Jadi resmi Pak, ntar mengkira Pak. Jadi mulai glowingnya kapan itu? Baru sih Pak. Baru ya? Baru tak. Pakai skincare-nya apa? Hah? Skincare-nya? Skincare mah nggak usah disebut Pak. Nggak usah disebut ya, pesan sponsor itu ya. Tapi pakai kan? Lah pakai Pak. Ya. Perawatan rutin dong. Hah? Perawatan rutin. Rutin tiap hari. Tiap hari ya? Iya. Diapain tuh? Pakai bedak. Duit udah banyak dong? Hah? Duit Pak. Ya, cukup lah ya. Nanti kalau Mas Ganjar jadi presiden, Bonge mau jadi apa? Hah? Kalau Pak Ganjar jadi presiden, tak tenang. Saya mau cuma minta satu dong Pak, sama Bapak. Apa? Minta hadiah Pak. Hadiah apa? Hadiah apa? 8 aja lah. Ya Pak ya, hadiahin Pak. Hadiahin Pak. Di akhir acara, Ganjar menyebut Bonge sebagai anak muda yang pintar karena Bonge menjadi salah satu pemuda yang bisa menonjol di antara ratusan anak muda yang dulu sering nongkrong di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan bertemu dalam acara yang sama di kawasan Kuningan, Jakarta. Keduanya hadir untuk menjadi narasumber dan sempat saling sapa di bawah panggung. Ada yang menarik ketika dua bakal calon presiden di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bertemu di acara bertajuk Hari Menjadi Manusia di kawasan Kuningan, Jakarta. Baik, terima kasih Mas Raka. Keduanya hadir untuk menjadi narasumber di sesi yang berbeda. Setelah sesi diskusi Anies berakhir, keduanya saling bertegur sapa di bawah panggung. Untuk sesi bersama Bapak Anies Baswedan, terlihat hadir istri Anies, Ferry Farhati, dan anak-anak Anies yang ikut menyapa Ganjar dan berbincang. mohon supaya nanti acara berjalan dengan lancar dan tetap menyenangkan. Setelah itu, Ganjar dan Anies pun berpose dengan finger heart dan salam komando. Di sela-sela berfoto, Ganjar sempat melontar candanya di depan hadirin. Boleh deklarasi nih Pak? Boleh deklarasi berdua nih? Ya Pak? Cocok banget Pak. Cocok. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menganggap keakraban dengan Ganjar adalah hal yang biasa. Ia mengaku sudah mengenal Ganjar sejak lama, sebab keduanya sama-sama lulusan Universitas Gadjah Mada UGM. Memang kita berteman lama dari zaman kuliah. Artinya tetap damai ya Pak, walaupun iyalah, saat ini kontestasi. Karena kan tadi kan Pak Prabowo, Pak Ganjar kompak, sekarang Pak Anies dengan Pak Ganjar kompak. Ini ada pesan apa ya kepada anak muda untuk ke depan gitu Pak? Khususnya dalam memilih. Kan saya sering sampaikan, sebenarnya mengulang, saya udah berkali-kali bilang, yang namanya lawan debat itu teman berpikir.
keputusan. Hal senada juga diungkapkan oleh bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan Anies adalah temannya. Ia pun membantah sempat membahas soal politik ketika bertemu Anies. Menurutnya, mereka hanya saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Anies ada bisik-bisik sedikit nggak tadi ngobrolin apa aja sih? Enggak, setiap ketemu kan sebagai teman gitu. Jaga kesehatan ya. Oh, kita sama-sama harus jaga kesehatan. Itu aja. Ada bahas-bahas soal politik nggak? Enggak dong. Enggak sempat kecuali kalian buka acara obrolan politik. Tadi obrolannya mental health gitu. Mas Anies sempat cocok baju untuk kodenya apa Pak? Hah? Ya tadi kan bajunya gelap semua tadi ya, cocok apa enggak itu. Oke ya, yuk. Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Perindo. Sementara itu, Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Hingga saat ini, kedua bakal calon presiden belum menentukan nama calon pendampingnya di pemilihan presiden mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, akrab ketika bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dalam sebuah acara di Jakarta. Bakal calon presiden dari Gerindra dan PDIP tersebut kompak mengenakan motif kotak-kotak. Tampil dalam sebuah acara bertajuk Belajar Raya 2023 di Jakarta, keduanya kompak mengenakan baju kotak-kotak. Tak hanya mengenakan kemeja dengan motif yang senada, keduanya tampak akrab. Prabowo juga merangkul Ganjar Pranowo. Setelah menyelesaikan sesi sebagai narasumber, Prabowo lantas turun dari panggung dan menghampiri Ganjar untuk berpamitan. Keduanya saling melemparkan senyum dan jabat tangan erat saat sesi foto bersama. Prabowo mengaku tidak janjian dengan Ganjar Pranowo soal kemeja kotak-kotak ini. Kebetulan nggak ada koordinasi sama beliau, ya. Kita bersaing dengan sehat, bersaing dengan semangat, bersaing dengan kekeluargaan, persaudaraan, ya, bahwa politik di Indonesia harus politik kekeluargaan, politik di antara saudara, oke? Sementara Ganjar Pranowo mengaku menghormati Prabowo dan siap untuk berlaga dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Sama Pak Prabowo sering ketemu, jadi semuanya baik-baik. Orang cerita 5 tahunan mau kontestasi masa jelek-jelekan, enggak lah. Kita komunikasi yang baik. Bisik-bisik tetangga, enggak lah, say hi aja karena sama-sama kita suruh bicara soal pendidikan. Kita hormati seluruh pikiran dan saya kan pernah menjadi tim suksesnya Pak Prabowo dulu. Jadi masa terus jelek-jelekan, enggak lah. Pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi menanggapi momen akrab Baca Pres Gerindra Prabowo Subianto dan Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Khusus untuk calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, justru saya ingin men-challenge apakah mereka itu benar-benar berkompetisi dengan menyampaikan gagasan dan posisi yang berbeda, atau sekedar co-opetitions, berkompetisi untuk berkolaborasi. Mengapa begitu? Sebab sampai hari ini saya belum melihat positioning yang berbeda dari gagasan, dari peta jalan Indonesia. Apalagi di antara keduanya ada cliffhanger yang menghubungkan, yakni Presiden Joko Widodo. Boleh dibilang di antara mereka adalah anak angkat politiknya Joko Widodo. Akrab dan kompaknya Prabowo Subianto ini merupakan pertanda atau simbol tertentu dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Tim TV One mengabarkan.
Anda kembali di Kabar Pemilu, pemirsa. Sejumlah massa dari elemen sektoral yang tergabung dalam jaringan Anies Mania atau Zaman mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden RI 2024. Gardu Ganjaran yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo mengadakan turnamen Mobile Legends untuk kaum milenial. Keluarkan IMB sampai 600 ya. Bayangkan itu. Jadi kami tenang sekarang, Pak. Jaringan Anies Mania yang terdiri dari berbagai lintas sektoral menyampaikan dan mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden RI 2024 di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Yang mau perubahan. Mereka berjanji akan memperjuangkan aspirasi warga nelayan Muara Angke untuk memperjuangkan perubahan. Elemen sektoral yang tergabung dalam Zaman diantaranya adalah komunitas pendukung Anies, alumni Trisakti, alumni Budi Utomo, dan nelayan Muara Angke. Mereka mengklaim Anies semasa menjadi gubernur tidak hanya menepati janji, juga memberi pendidikan kesadaran akan hak-hak politik warga. Salam perubahan. Salam perubahan. Gardu Ganjaran mengadakan turnamen game online Mobile Legends. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta yang merupakan kaum milenial yang berada di wilayah itu. Selain mengadakan turnamen, Gardu Ganjaran ini memberikan pengenalan kepada para kaum milenial untuk bisa mewujudkan Ganjar Pranowo menjadi presiden mendatang. Dari Jakarta dan Tangerang Selatan, Banten, Haikal Vandea dan Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan.